Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Soti Firtama dengan NIM 210550 418. Di video kali ini saya ingin menganalisis putusan yang berkaitan dua materi. Yang pertama hak cipta, yang kedua merek. Yang totalnya ada 10 putusan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita yang pertama berkaitan dengan hak cipta. Putusan pertama, saya mengambil putusan Mahkamah Agung nomor 874 Perdata garis titik Perdata khusus ya pada tahun 2008. Yang di sini penggugatnya adalah himpunan penguasa atau pengusaha Tionghoa. Yang tergugat ini adalah Kibarki. Mungkin saya akan menganalisis duduk perkaranya atau positanya. Jadi atas pendaftaran ciptaan logo yang dibuat oleh pengusaha Tionghoa ini diberikan surat bukti pendaftaran cipta nomor 00398969 pada tanggal 29 Januari 2009 pada Direktur Hak Cipta selama 50 tahun. Tanggal 26 November terkait itu secara sah penggugat memiliki atau dijadikan sebagai pemegang hak cipta. Penggugat sendiri memiliki hak cipta yang bersifat eksklusif atau seni logo yang berkaitan dengan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa atau PERPIT. Bahwa sebagai pemegang hak cipta berkaitan dengan seni logo, yaitu seni logo PERPIT, maka penggugat sebagai pemegang hak cipta berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk di dalamnya menggunakan sendiri ataupun mencantumkan ciptaannya dalam kop surat, stempel ataupun dokumen tertentu untuk memperbanyak ciptaannya. Bahwa dengan pernyataan tersebut, penggugat menemukan bahwa sejak tahun 2009 tergugat secara diam-diam maupun secara terbuka telah menggunakan logo Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa yang merupakan ciptaan hak cipta penggugat dalam dibuatnya tanpa izin. Bahwa tindakan tergugat tersebut menggunakan seni logo Perhimpunan Indonesia Tionghoa melanggar hak cipta yang terdaftar sebagai penggugat tanpa izin, telah merugikan penggugat yang jelas menimbulkan kerugian. Dan pernyataan khususnya dari penggugat jelas menimbulkan kebingungan karena secara tanpa izin telah menggunakan logo itu dan merugikan penggugat. Di kalangan pengusaha Tionghoa Indonesia jadi penggugat ini merasa dirugikan karena tergugat menggunakan logo ini terhadap logo pengusaha Tionghoa Indonesia yang berkeliaran di kalangan pengusaha Indonesia Tionghoa, dan kasus ini berkaitan dengan pasal 59 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Penggugat berhak untuk meminta agar tergugat menghentikan tindakannya yang menggunakan hak cipta seni logo, yaitu seni logo Perhimpunan Pengusaha Tionghoa Indonesia milik penggugat secara tanpa hak, termasuk menggunakan surat-surat stempel undang-undang maupun kartu nama tergugat yang menemukan hal ini. Mungkin langsung saja ke legal opinion saya, bahwa Dewan Pendiri sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memberikan pengurusan PERPIT. Hal ini disebabkan secara nyata PERPIT sudah berjalan dan dengan habisnya masa kepengurusan lama dibentuk untuk penunjukan Dewan Pendiri. Bahwa seusai anggaran dan pengurusan baru harus diciptakan pula dalam Munas PERPIT, bahwa Dewan Pendiri hanya berwenang untuk pertama kali saja membentuk pengurusan PERPIT, sedangkan dilakukan Dewan Pendiri sekarang ini bukan lagi kepengurusan
Perpit, sedangkan dilakukan pengurusan Perpit karena yang pertama kali sudah dilakukan dahulu oleh dewan-dewan pendiri. Yang dilakukan dewan pendiri sekarang adalah penunjukan dewan pengurus yang kedua kali. Hal ini tidak diatur dalam anggaran dasar karena sesuai dengan anggaran dasar harus dilakukan dalam Munas. Karena itu penggugat tidak mempunyai legal standing untuk menggunakan gugatan aku menimbang atau bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas nyata bahwa putusan Pengadilan Niaga dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum ataupun undang-undang, sehingga pemohon kasasi diajukan oleh pemohon kasasi Penghimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa dulu harus ditolak. Jadi mungkin secara kesimpulannya pengurus Perpit yang sekarang ini tidak berhak untuk memiliki wewenang untuk memiliki hak cipta terkait logo. Jadi secara hukum mereka tidak memiliki legal standing. Jadi putusannya harus ditolak. Selanjutnya keputusan kedua itu putusan nomor 09 PK/N/HQ 2007. Yang penggugat ini adalah Siswandi, yang tergugat adalah PT Medan Logam Jaya Perma. Duduk perkaranya adalah untuk di sini menyatakan desa industri judul pompa air yang dimohonkan tergugat tanggal 21 Juni 2001. Tergugat merupakan desain industri yang tidak baru dan menyatakan desain industri pompa pasif yang dimohonkan tergugat pada tanggal 21 Juni 2001 kepada tergugat melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000. Di sini ada eksepsi pokok dalam eksepsi ini bahwa penggugat tidak menjelaskan atas dasar apa kedudukan penggugat dalam gugatan ini, baik dalam terhadap gugatan hak desain industri penggugat maupun dalam gugatan hanya menjelaskan sebagai pedagang pada gugatan terhadap desain industri. Gugatan tidak menjelaskan kedudukan hukum sebagai pemegang hak desain industri tersebut. Sedangkan hak prioritas ataupun pihak kepentingan dalam desain ini tidak ada hubungannya. Penggugat pun patut ditolak oleh majelis hakim yang menyediakan perkara ini, bahwa penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan sebagai pedagang komen ispat pompa pasir melalui PT Usaha PT Medan Logam Jaya padahal pada hukumnya di dalam permasalahan desain industri telah jelas dan tegas dapat mengajukan gugatan. Jadi dalam hal ini mungkin saya menyimpulkan posisi saya dulu. Ini berkaitan dengan desain pompa air yang dimiliki oleh penggugat, yaitu Siswandi, yang merasa PT Medan Logam ini mengambil desainnya, sehingga ia merasa PT Logam ini melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000 yang berkaitan dengan hak cipta. Mungkin langsung ke legal opinion saya. Kalau menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, saya merasa menyatakan desain industri ini industri judul pompa pasir yang dimohonkan tergugat pada tanggal 21 Juni 2001 kepada tergugat merupakan desain industri yang tidak baru. Menyatakan desain industri judul pompa air yang dimohonkan tergugat pada tanggal 21 Juni 2001 kepada tergugat melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000, dan menyatakan sertifikat desain industri yang berkaitan dengan desain pompa air ini dari tanggal 18 Juli 2002 yang berjudul pompa pasir diterbitkan seturut tergugat kepada tergugat melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2000, yang juga memerintahkan turut tergugat membatalkan sertifikat desain ini. Mungkin itu saja yang legal opinion terhadap putusan nomor 9/2001
nomor 9 PKN PK N/HQ 2007. Selanjutnya putusan ketiga yaitu putusan nomor 5770 Mahkamah Agung. Yang penggugat di sini adalah kejaksaan. Yang tergugat adalah Henry Kustijaya. Duduk perkaranya mungkin saya langsung menyatakan terdakwa Henry Kustiawan terbukti bersalah secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan tanpa izin menciptakan atau memegang hak cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dan segala bentuknya, perindustrian ciptaan atau salinan ataupun pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial sebagai yang diatur pada pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 8 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Mungkin langsung ke legal opinion saja. Legal opinion saya, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur atau diancam pasal 118 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi di sini tergugat telah terancam 3 tindak pidana, yaitu tindak pidana pada pasal 113 ayat 4 tentang Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan pasal 113 ayat 3 undang-undang yang sama, dan juga pasal 118 ayat 1 yang juga undang-undang sama, itu Undang-Undang Hak Cipta. Dan tambahan menyatakan Sakiru dalam penerapan hukumannya karena dalam perkara ini terdakwa bukan pelaku tunggal yang menyebabkan kerugian bagi kejaksaan, bagi PT Mola yang diwakilkan oleh kejaksaan. Karena peralatan yang terdakwa jual berupa TV box, box black dan red dan wing spot tanpa izin PT Global Media Visual atau Mola TV. Tidaklah tindak serta-merta penggunaan bisa menerima siaran langsung Liga Inggris, tetapi menerima siaran terlebih dahulu memperoleh penggunaan kode 68 kode dalam perkara. Terdakwa memperoleh kode ini dari Paul dan Ketli yang pada saat ini masih DPO melalui Rudi Hartono dan Paiman, sedangkan Paul dan Ketli tidak diajukan secara bersama-samaan dengan terdakwa. Jadi seharusnya penuntut umum merupakan pasal 5 harus menerapkan pasal 55 ayat 1 KUHP karena pada pelaku material dan pelaku intelektual yang turut serta mengikuti tindak pidananya. Oke. Baik, itu saja pada putusan 3. Terlanjut kepada putusan keempat. Putusan keempat saya mengambil putusan 419 2020 yang hasilnya gugatan ini ditolak. Perkara ini berkaitan antara Kasim Tarigan yang tergugatnya adalah PT Pura Nasperda Musada, PT Puratama dan juga yang terakhir ada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diwakili oleh Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Dr. Maulan Taringgan. Langsung saja, kalau dari pertimbangan bahwa putusan juri ini sudah tepat karena telah melaksanakan hukum dengan benar dan memutus perkara, serta putusan juri pasti tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, bahwa penggugat kabur karena terdapat
saling bertentangan antara dalil dengan hal yang lain. Begitu objek gugatan tersebut dirasa atas pelanggaran hak cipta dan hak paten, bahwa gugatan atas perbuatan melawan hukum sehingga objek tidak jelas dan kabur. Jadi mungkin ada kita jelaskan sedikit. Jadi di sini penggugat ialah Kasim Tarigan yang menggugat tiga orang atau tiga badan hukum, yaitu pertama ada PT Purana Spreda, yang ketiga ada PT Buratama, dan yang terakhir ada Direktur Jenderal Hakim Tua. Jadi di sini Kasim Tarigan ini menggugat tiga badan hukum ini karena ada hak ciptanya didaftarkan dan diterima oleh Direktur Jenderal Kekayaan Tua, sehingga ia melakukan gugatan. Jadi langsung ke legal opinion bahwa karena gugatan konvensional tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan konvensional tidak dapat diterima. Karena tidak ada dalam gugatan konvensional ini, jika gugatan konvensional tidak ada bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, dan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dan pengambatan putusan yang bersangkutan apabila pengadilan tidak berwenang ataupun melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Hakim. Jadi di sini hakim menolak putusannya karena di kasasi di sini gugatannya tidak bisa direkonstruksi atau tidak bisa digugat ulang. Jadi di sini penggugat tidak bisa melakukan gugatannya karena sudah di tingkat pertama sudah dinyatakan ditolak dan tidak bisa direkonstruksi atau digugat ulang, digugat balik gitu. Pada putusan yang kelima, yang putusan terakhir berkaitan dengan kita, saya membahas tentang putusan Mahkamah Agung yaitu nomor 122 PK / Perdata / Haki tahun 2015. Penggugat di sini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia melawan PT Visa Pratama Inul Visa Karaoke Manado. Duduk perkara di sini bahwa tergugat selaku user sesuai ketentuan hukum yang mengatur hak atas kekayaan intelektual, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, demi hukum melaksanakan usaha karaoke, maka harus mendapatkan izin berupa lisensi dari pemegang hak cipta. Dalam hal ini, penggugat selaku pemegang kuasa hak cipta yaitu yang berkaitan dengan pada pasal 45 ayat 1 UU HC. Selanjutnya tergugat wajib membayarkan uang royalti kepada penggugat. Yang hal ini didasarkan pada pasal 45 ayat 3 UU HC. Kewajiban yang dibebankan dan harus dipenuhi oleh tergugat tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang wajar dan layak baik bagi pihak penggugat maupun pihak tergugat, karena pihak tergugat selaku user berdasarkan data dan bukti-bukti yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat selaku user dalam melaksanakan kegiatan usaha karaoke-nya telah melakukan beberapa pelanggaran, di antara lain yang pertama tidak memiliki lisensi penggugat, yang kedua tidak melakukan pembayaran royalti sesuai dengan tarif yang dikenakan, dan ini juga dijadikan alasan penggugat mengajukan gugatan tergugat. Memang dalam dalil penggugat sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Dilihat bahwa ia merasa ia telah membayar uang royalti kepada masa lalu, akan tetapi menurut penggugat ini tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai dengan harga.
mungkin langsung aja ke legal opinion saya bahwa pemohon peninjauan kembali atau kasasi ini juga telah berperkara dengan termohon peninjauan kembali atau kasasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai hal yang substansinya itu sama, itu tentang lisensi. Sebagai user yang telah lewat jatuh tempo dan kewajiban pembayaran royalti telah melakukan kesepakatan setelah adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta, yaitu putusan nomor 70 berkaitan dengan hak cipta 2012, di mana masing-masing pihak dirangsang oleh Ibu Inul Daratista selaku owner dari pihak termohon dan Bapak Darmo Oramungan dari pihak pemohon peninjauan kembali, yang ditandai dengan penandatangan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri pertikaian dalam bentuk kesepakatan yang berlangsung di Hotel Mulia Jakarta pada tanggal 2 Juli 2013. Hal ini menjadi alasan salah satu pihak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal ini. Selanjutnya, apabila setelah perkara diputuskan ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung beralasan tersebut dapat dibenarkan. Jadi sebelumnya sudah ada tindakan penyelesaian hukum terhadap kasus ini, yaitu adanya mediasi antara kedua pihak yang langsung dihadiri kedua belah pihak dan juga telah mencapai kesepakatan. Oke, mungkin sekian saja mungkin selanjutnya berkaitan dengan hak merek. Selanjutnya kita akan membahas tentang berkaitan dengan merek. Di sini saya mengambil 5 putusan juga. Yang pertama adalah putusan nomor 556 garis miring perdata, itu berkaitan khusus ya pada tahun 2016. Sini penggugatnya adalah Ken Inc melawan Arif. Dulu mungkin saya langsung akan analisis pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut, yaitu merek Ken Inc ini yang bersangkutan sudah merupakan merek yang terkenal. Reputasi merek terkenal ini diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran. Nah, juga investasi di beberapa bidang yang sudah mendunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai oleh bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pada nomor Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maksudnya tentang merek, telah jelas diatur bahwa dalam menentukan apakah suatu merek dapat dianggap sebagai merek terkenal ataupun tidak, maka perlu dipertimbangkan hal sebagai berikut. Bahwa pendaftaran hak merek Mario Zegna dengan nama pendaftaran 37249 yang tergugat didasarkan oleh dilandasi itu dari itikat tidak baik dengan meniru dan membonceng keterkenalan merek-merek Emengolido Zegna. Maaf, saya minum bentar. Dan merek-merek lain yang merupakan kombinasi dari merek milik penggugat dan patut ditenggarai bahwa penggugat telah mendaftarkan merek Mario Zegna dengan tujuan agar tergugat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa harus berusaha payah menggunakan biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya untuk memperoleh merek tersebut di Indonesia. Tergugat dapat pula dilihat dari fakta bahwa kata ataupun nama Mario Zegna adalah bukan kata atau nama dari bahasa Indonesia. Dari hal tersebut memperoleh fakta bahwa ini merupakan itikat tidak baik tergugat. Mario Zegna milik pada dasarnya adalah tiruan atau setidaknya adalah revisi dari merek-merek Emilio Zegna, merek lain dari merek para penggugat. Bahwa kriteria mengenai apakah penggugat telah melampaui jangka waktu 5 tahun haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan. Mungkin langsung ke legal opinion saya.
Em, Mario Zegna ini telah mengambil atau mencolong merek salah satu dari Ken Smith, yang perusahaan besar ini. Yang seperti ketahui, Ken Incorporated ini merupakan perusahaan yang sudah terkenal di dunia. Mereka terkenal karena telah ada cabang di dunia dan sudah melakukan promosi secara gencar-gencaran dan sudah memiliki marketing yang sangat luar biasa, sehingga membuat perusahaan ini sudah terkenal di macam dunia. Bahkan perusahaan ini atau merek ini telah didaftarkan di berbagai negara. Jadi ada salah satu merek di jenis merek atau merek di perusahaan di Ken Inix ini yang ditiru atau diambil oleh Mario Zegna, yaitu Ermengarda Zegna. Bahwa kriteria apakah penggugat telah melampaui jangka waktu 5 tahun haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai tidak adanya unsur-unsur yang mengecualikan jangka waktu tersebut. Dan didukungnya adanya jurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut, bahwa pertimbangan Judex Fix terkait kedaluarsa tidak berlaku dalam pendaftaran hak merek. Jadi dengan bertentangan dengan ketertiban umum, adanya etikat tidak baik dari pemohon pendaftaran merek, tergugat sekarang termohon kasasi. Berdasarkan data lagi pula pernyataan putusan Judex ini bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pantaslah Mahkamah Agung menolak membatalkan putusan pengadilan niaga sebelumnya. Oke. Jadi selanjutnya saya akan membahas terkait putusan kedua, yaitu putusan 761 garis miring K garis miring perdata khusus ya, lebih tepatnya 2012. Sini tergugat dan penggugatnya adalah Atletico Chemical Pte Ltd melawan Liang Suyong, bahwa seusai dengan putusan pengadilan negeri Jakarta nomor 22 garis miring perdata garis miring G 1995 pada tanggal 30 November 1995 yang dikuatkan dengan putusan dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung ini dalam tingkat pertinjauan kembali menyatakan bahwa merek Atletico penggugat adalah merek terkenal sebagai maksud dengan pasal 61 ayat 2 huruf A, yaitu undang-undang berlaku yang sebelumnya berlaku dan Undang-Undang 19 tahun 1992. Oleh karena itu, satu-satunya yang berhak menggunakan merek tersebut di wilayah Indonesia adalah Atletico. Bahwa penggugat dalam hal ini menggunakan merek yang telah mereka label kemasan sejak puluhan tahun di Indonesia. Bahwa penggugat sekarang harus mengalami kerugian atas nama tergugat yang telah didaftarkan. Merek Alco yang berlaku sampai pada tanggal 10 Juni 2012 untuk jenis barang lem dan Indosi dalam kelas barang, berlaku sampai tanggal 22 Oktober 2018 untuk jenis barang segala macam lem. Jadi dulu perkaranya, kesimpulan mungkin gini, Atletico ini sudah memenangkan gugatan pada tahun 1992 berkaitan pemilikan hak merek mereka yang jenis hak mereknya adalah hak merek barang, juga telah didaftarkan. Tetapi ada merek lain bernama Alco yang mendaftarkan nama merek mereka ada Direktorat Hak Cipta
yang juga dan juga menjelaskan jenis barang, yang salah satunya adalah lem. Sehingga Aleko ini mengajukan gugatan terhadap yang berwenang di sini adalah Leong Wang Tojo atau pemiliknya. Mungkin legal opinion saya bahwa alasan yang kasasi tersebut dapat dibenarkan karena telah meneliti dengan sesama tentang memori kasasi pada tanggal 19 September 2012 dan kontra memori kasasi pada tanggal 3 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan jurisdiksi. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa gugatan pembatalan merek diajukan oleh penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 68 Junto pasal 456 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dapat dibenarkan karena terbukti merek tunggal itu Alko, Aliko, dan Bes Aliko, Amelko mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Ateco milik penggugat telah terdaftar lebih dahulu. Bahwa merek milik tergugat dalam keras barang yang sama, bahwa pertimbangan jurisdiksi bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat bukan pembatalan merek, tapi gugatan pelanggaran merek. Dan pertimbangan yang kedua, karena gugatan diajukan dalam dijelaskan pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, tentang pembatalan merek. Jadi di sini adanya kekeliruan dalam putusan sebelumnya karena kasusnya atau perkaranya ini salah atau perkara undang-undang yang dilanggar itu salah dalam gugatannya, bukan berkaitan dengan pembatalan merek, akan tetapi tentang tentang gugatan tentang penggunaan merek atau pembatalan merek, tapi salah pasal dan salah undang-undang. Oke, selanjutnya itu putusan ketiga saya rasa putusan ketiga itu maaf saya agak kurang badan, maaf ya kalau ada putus-putus tadi. Pasal putusan nomor 73 Perdata /sus/merek 2012, yaitu PT Jatuh Reka Suwarna Abad melawan Kementerian Hukum dan HAM Indonesia atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diwakili oleh Komisi Banding Merek. Duduk perkaranya mungkin langsung saya bacakan. Bahwa pemohon pendaftaran merek jasa yang didaftarkan dengan merek diusulkan penolakan atau tergugat melalui surat pemberitahuan usulan penolakan karena berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang tahun 2016 tentang merek indikasi geografis. Atas dasar surat usulan penolakan tersebut, penggugat telah mengirimkan surat tanggapan penolakan merek Hokmel bahwa kemudian menggugat memang surat pemberitahuan penolakan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa memenuhi ketentuan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, bahwa pengajuan banding atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada tergugat, dan bahwa pengajuan banding tersebut dilakukan pada tanggal 7 Oktober
dengan alasan pada intinya menyatakan bahwa tidak terdapat persamaan pokok di antara merek dan dengan merek lainnya. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 tergugat dengan keputusan nomor 77 garis miring KBM garis miring HAKI garis miring 2022, yaitu putusan banding disampaikan dengan surat nomor 08 garis miring garis miring KBM garis miring HKI garis miring 4 garis miring 2022 tanggal 25 April 2002 dan baru diterima penggugat pada tanggal 9 Mei yang amarnya berbunyi menolak permohonan banding dari pemohon banding. Dalam hal ini penggugat merasa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Horeca Extravaganza yang telah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis. Dalam hubungan ini dapat perlu ditinjau mengenai ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang merek dan indikasi geografis, menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktur Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, barang atau jasa jenisnya. Oleh penuntut dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan penuhannya oleh merek pemohon banding dengan jenis jasa dilindungi dalam merek menjadi dasar penolakan tersebut. Langsung ke legal opinion saya, yaitu menimbang bahwa unsur dominan pada kedua merek tersebut adalah yaitu kata Horeca pada merek Horeca Mel dan juga pada merek Horeca Extravaganza. Menimbang dengan adanya kemiripan merek Horeca dan merek penggugat mempunyai kemiripan dengan merek Horeca Extravaganza milik pihak lain yang terdaftar, memiliki persamaan pada pokoknya berpotensi menyesatkan dan membingungkan masyarakat sebagai konsumen. Seolah-olah merek Horeca milik penggugat dianggap sama sumber produksian dengan merek Horeca Extravaganza yang sudah terdaftar oleh pihak lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena pendaftaran merek yang diajukan oleh penggugat adalah persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang terdapat semuanya, sehingga penolakan pendaftaran merek Horeca milik penggugat untuk kelas barang oleh tergugat sangatlah beralasan berdasarkan hukum karena yang diminta oleh penggugat mohon menyatakan merek jasa dengan pendaftaran tersebut milik penggugat tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek pendaftaran yang satunya, dan pada permintaan 3 atau dalam ini petitum ketiga mohon untuk membatalkan putusan komisi banding mereka yang pada nomor 77 garis miring KPM garis miring HAKI garis miring 2022 tanggal 8 Februari 2022 dan menyatakan putusan ini harus ditolak. Oleh karena itu pokok petitum harus ditolak, selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak pula. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka gugatan menyatakan ditolak seluruhnya. Oleh karena itu penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka penggugat patut dihukum membayar perkara ini dengan memperhatikan pasal 30 ayat 3, pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis serta peraturan lainnya yang berkaitan. Mungkin selanjutnya putusan keempat, itu putusan 84 Rata 2015. Di sini penggugatnya adalah Tommy Bahama Group Incorporated melawan Eli
Elis Fitri Abrianti. Duduk perkaranya, penggugat di dalam perkara ini merupakan perusahaan terkemuka di Amerika Serikat di bidang produksi dan penjualan produk busana untuk pria maupun wanita dengan merek Tommy Bahama yang telah memulai usahanya sejak lebih 20 tahun yang lalu. Gerai serta toko retail yang menjual produk ini yaitu produk Tommy Bahama milik penggugat telah tersebar di berbagai negara dunia antara lain Amerika Serikat sebagai induk usahanya. Dalam hal ini, anggota ini penggugat merasanya adanya persamaan antara merek Tommy Bahama milik tergugat dan tergugat dengan merek Tommy Bahama milik penggugat. Faktanya ada persamaan yang signifikan erat antara merek Tommy Bahama dengan merek Tommy Bahama tergugat. Penggugat yang notabene adalah merek terkenal merupakan suatu bukti awal maka saatnya etikat tidak baik tergugat dengan mendaftarkan merek Tommy Bahama yang merupakan hasil penciplakan merek Tommy Bahama milik penggugat. Merek Tommy Bahama milik penggugat telah terdaftar jauh sebelum tanggal pendaftaran merek Tommy Bahama tergugat. Selanjutnya, ini tidak baik tergugat juga dapat dicermati dengan fakta bahwa merek Tommy Bahama milik penggugat telah didaftarkan dan dipergunakan oleh penggugat jauh sebelum merek Tommy Bahama tergugat didaftarkan. Sebagaimana telah diurutkan bagian awal gugatan ini, merek Tommy Bahama milik penggugat mulai dipromosinya sejak tahun lalu. Legal opinion saya berkaitan dengan hal ini, undang-undang yang dilanggar sini adalah pasal 6 ayat 3 berubah undang-undang merek. Itu merek Tommy Bahama memiliki termohon kasih harus dibatalkan dari daftar umum merek karena memiliki bagian inisial berupa kata Tommy Bahama yang memiliki persamaan dengan bagian inisial pada nama badan hukum permohonan kasasi, yaitu Tommy Bahama Group Incorporated. Menimbang bahwa terhadap dengan alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-41 bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bahwa gugatan pembatalan dilakukan dalam waktu lebih dari 5 tahun sejak merek tergugat didaftarkan. Bahwa gugatan pembatalan setelah lewat waktu tersebut dilakukan dengan merek yang didaftarkan bertentangan dengan moral dan sosial maupun agama, karena adanya etika tidak baik dari tergugat ingin mendapatkan keuntungan karena melihat merek penggugat sudah terkenal, maka pemohon kasih harus dihukum dan membayar biaya perkara dalam kasasi ini adalah memperhatikan undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang tentang merek dan undang-undang lainnya. Jadi hal ini tergugat telah melanggar berkaitan undang-undang merek karena ia dengan sengaja dapat dilihat ingin mengambil keuntungan penggugat karena menggunakan merek yang sama, yaitu merek Tommy Bahama. Ini juga diperjelas bahwa sebelumnya tergugat ini telah menggunakan merek Tommy Bahama yang milik penggugat, sehingga dapat diindikasikan atau dapat diverifikasikan bahwa tergugat telah melakukan itikat tidak baik. Mungkin keputusan yang terakhir, putusan 83 Perdata 2016 yang berkaitan dengan Kim Song Oh melawan Fans Incorporated. Local opinion saya mungkin langsung ke perkara dulu. Kim Song Oh ini merasa Fans Incorporated ini mengambil desainnya yang berkaitan dengan sepatu, sehingga ia melakukan gugatan ke pengadilan. Jadi langsung saja ke legal opinion saya agar tidak lama, kita langsung ke legal opinion saya. Secara pemasaran atau secara penjualan, dari segi pemasaran produk,
merek Vans ini sudah terkenal di berbagai macam dunia. Ia sudah membuka toko di Indonesia pada tahun 2013 dan sudah tertulis atau terdaftar. Pemasaran atau penjualan merek dari segi pemasaran produk, pemakaian terlebih dahulu pemasakan sepatu dan sandal di Indonesia kurang lebih dari tahun 2003-an. Sementara berdasarkan tanggal pendaftaran mereknya dapat dipastikan termohon kasasi baru membuka toko di Indonesia pada tanggal 2012. Jadi Vans ini sudah membuka tokonya ini sudah dari 2003-an. Sedangkan pemohon kasasi, sini penggugat, membuka tokonya baru tahun 2012. Selanjutnya dengan menimbang terhadap keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah dilakukan penelitian secara sama mengonfirmasi kasasi tanggal 22 Desember 2015 sebagai tambahan memori kasasi ini tanggal 20 menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut tidak dibenarkan. Selanjutnya karena saya ulangi ya, memori kasasi tanggal 2012 ini ditambah lagi dengan memori kasasi tanggal 25 Januari 2016 kontra memori kasasi tanggal 8 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan judes facti. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa merek Vans ini besar variasinya milik penggugat dalam merek terkenal, bahwa tergugat telah mengetahui bahwa penggugat milik merek Vans serta varsity dan merek Vans serta varsity milik tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri sebanyak 2 kali. Dengan demikian tergugat terbukti melanggar etikat tidak baik. Jadi sebelumnya Vans ini melakukan gugatan terlebih dahulu kepada Kim Sing-oh ini karena dia telah menciplak atau mendaftarkan merek-merek Vans ini beserta merek-merek lainnya, yaitu di sini dijelaskan adalah varsity. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri telah menolak sebanyak 2 kali gugatan Kim Sing-oh karena tergugat terbukti melakukan etikat tidak baik. Dalam hal ini pemutus ini mendaftarkan merek tersebut telah menyesatkan konsumen karena itu merek yang tergugat harus dibatalkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga pemohon kasasi diajukan oleh pemohon si Kim Sing-oh tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa karena itu kasasi dan pemohon ini harus ditolak, maka kasasi harus dihukum dengan membayar biaya denda. Jadi pemohon kasasi Kim Sing-oh ini ditolak karena pada memori kasasi sebelumnya telah adanya penolakan atau penolakan gugatan karena adanya etikat tidak baik oleh pemohon kasasi pada saat ini, itu Kim Sing-oh, karena di 2 gugatan sebelumnya ia terbukti telah melakukan etikat tidak baik karena mengambil merek Vans Incorporated dan merek bawahnya, itu salah satunya varsity, sehingga ia melanggar undang-undang berkaitan undang-undang merek. Oke, mungkin sekian saja dari saya berkaitan dengan analisis 10 putusan yang antara lain 5 putusan hak cipta dan 5 putusan hak merek. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.